Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini izinkan saya menyampaikan pesan yang ringan tapi sangat penting. Tobat jangan setengah hati, nanti setengahnya lagi kena tilang malaikat. Judul ini mengingatkan kita bahwa tobat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena jika hanya setengah hati, amal kita tidak akan diterima, dan sisa dosa yang belum ditinggalkan akan tetap menjadi tanggungan kita hingga kelak dihisab oleh Allah. Hakikat tobat. Tobat adalah kembali kepada Allah dengan penuh kesadaran, menyesali dosa-dosa, meninggalkan kebiasaan buruk, dan berjanji tidak mengulanginya. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Taubat nasuha bukan hanya sekadar permintaan maaf kepada Allah, tetapi juga melibatkan komitmen hati, perbaikan diri, dan penghindaran total dari dosa. Kenapa tobat jangan setengah hati? Tobat setengah hati adalah tobat yang rapuh. Ketika kita bertaubat tetapi masih menyimpan keinginan untuk kembali ke dosa, maka tobat tersebut tidak kokoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima taubat dari seseorang yang masih terus melakukan dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kematian bisa datang kapan saja. Allah tidak menjanjikan usia yang panjang kepada siapapun. Jika tobat hanya dilakukan setengah hati, bagaimana jika ajal tiba sebelum kita sempat memperbaiki semuanya? Malaikat maut tidak pernah memberi peringatan, sebagaimana firman Allah, dan tidaklah seseorang mengetahui apa yang akan diusahakannya besok, dan tidak seorang pun tahu di bumi mana dia akan mati. Quran surat Luqman ayat 34. Setengah tobat, setengah dosa. Jika kita masih menyisakan sebagian dosa dan enggan meninggalkannya, berarti kita masih membuka pintu azab untuk diri kita sendiri. Ibarat pengendara yang tidak patuh sepenuhnya pada rambu-rambu lalu lintas, cepat atau lambat dia akan kena tilang. Begitu pula kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh malaikat pencatat amal. Langkah-langkah tobat yang sempurna untuk memastikan tobat kita benar-benar diterima. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Menyesali perbuatan dosa dengan tulus. Rasa penyesalan adalah inti dari tobat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penyesalan adalah taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Meninggalkan dosa secara total. Tidak cukup hanya berjanji, kita harus segera meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Jangan setengah-setengah, karena setengahnya lagi bisa mencelakakan kita. Berjanji untuk tidak mengulangi. Taubat harus diikuti dengan komitmen untuk tidak kembali melakukan dosa. Jika kita tergelincir lagi, segera bangkit dan bertaubat kembali. Memperbanyak amal syalih, perbanyak istighfar, salat sunnah, sedekah, dan amal kebaikan lainnya untuk menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan tobat sebagai bagian dari kehidupan kita. Jangan menunggu hingga terlambat, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita di dunia ini akan berakhir. Tobat jangan setengah hati, karena setengahnya lagi bisa menjadi sebab datangnya azab Allah. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh dan menjalani hidup dalam ketaatan kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.